minum segelas. Manajer bar menyodorkan gelas bir ke hadapan Desta, dengan senyum tipis di wajahnya, seolah mengatakan beri aku muka. Desta meliriknya sekilas, mengambil bir di depannya, dan meminum seteguk. Manajer bar tersenyum dan pergi. Sebagai orang yang bertanggung jawab dalam bar ini, dia tidak ingin melihat perkelahian di dalam bar. Ini akan mempengaruhi bisnis bar. Kalau diketahui bos, dia akan dimarahi, mengatakan manajemennya tidak bagus. Kalau bukan karena masalah ini, akankah dia bersikap baik pada Desta dan Taufan? Setelah kejadian ini, Taufan malas melanjutkan perselisihan ini dengan Desta. Dia hanya mengatakan kata-kata kasar, yang akan membuat perhitungan dengannya setelah keluar. Desta menganggap kata-katanya sebagai bualan semata. Kalau bukan karena Baby berada di sini, Desta berpikiran untuk pergi. Hari ini kami merayakan ulang tahun Lele. Kalau tidak kami juga tidak akan datang. Bar Emperor di malam hari tampak sangat kacau. Kamu juga tahu, perempuan tidak terlalu aman di luar, ucap Baby di sebelah Desta. Lele Feng adalah teman sekamarnya, yang juga teman sekelas Desta. Orangnya sangat cantik, tapi Desta jarang berbicara dengannya. Saat ini Lele Feng tersenyum padanya, dan Desta juga membalas memberi senyuman. Kak Baby, tidakkah kamu terlalu baik padanya? Pria ini dibilang kaya juga tidak, tampangnya juga biasa saja. Apa yang kamu sukai darinya? Bang Sukro mengejarmu cukup lama, tapi kamu tidak memberi tanggapan sama sekali. Bang Sukro kalah hebat dengannya, ucap Tarni sambil menyeringai. Tarni dan Taufan sering bermain bersama, membantu Taufan berbicara itu sangat wajar. Saat ini, 3 orang termasuk teman sekamar Taufan, Sukro gembrot. Ketiga pria dan 2 wanita berdiri di samping Taufan. Hanya Baby dan Lele Feng yang lebih berpihak pada Desta. Lele Feng dekat dengan Desta karena memiliki kesan baik padanya, dan membenci Taufan si berandalan. Awalnya perayaan ulang tahun hari ini hanya ada Baby, Tarni dan beberapa teman kamar lainnya, karena Taufan mengejar Baby dan memaksa ikut merayakan, ditambah semuanya teman sekelas tidak enak menolaknya. Hari ini ulang tahun Lele, bisa tidak jangan membahas ini, ucap Baby sedikit tidak senang. Iya, Kak Baby, yang penting kamu senang, aku hanya asal mengatakannya saja, ucap Tarni. Keluarga Baby kaya, ada acara di luar biasanya dia yang bayar, Tarni tidak berani melawannya. Setelah minum 3 putaran, orang yang ditunggu Desta tidak kunjung datang. Desta mengeluarkan HP ingin menelepon Asyar menanyakan keadaan ini. Setelah berpikir sejenak, dia meletakkan HP-nya kembali. Tunggu sebentar lagi. Sukro gembrot merangkul Tarni yang mabuk pergi ke toilet. Sejak kapan mereka bersama, kenapa Desta tidak tahu? Melihat dari posturnya, takutnya hubungan mereka sudah sampai tahap di luar batas. Sayang, aku sudah tidak tahan lagi, ayo sekarang saja hahaha. Mereka yang baru masuk ke toilet. Sukro gembrot sudah tidak sabar membuka pakaiannya, mengangkat tangannya ke atas dan ke bawah, lalu menarik Tarni masuk dalam pelukannya. Keduanya yang mabuk cinta, langsung melampiaskan semuanya di tempat umum. Ini mengejutkan banyak orang yang lewat. Desahan penuh semangat itu menyebar jauh. Saat mereka sedang berhubungan, tiba-tiba pintu toilet ditendang. Bocah sialan keluar, kalau ingin berhubungan di luar sana, jangan di toilet. Seorang pria parubaya gemuk mendobrak pintu toilet dan mengeluarkan 2 orang yang telanjang. Dia menunggu cukup lama di toilet, alhasil malah dimasuki orang untuk berhubungan. Sejak awal dia sudah tidak sabar menunggu, dan malas menunggu. Ini pertama kalinya Sukro menghadapi masalah seperti ini. Dia merasa api yang berasal dari perut kecilnya mengalir ke hasratnya, membuat semua organ dalam tubuhnya terbakar. Akal sehatnya langsung hilang. Dia menamparkan pria gemuk itu dan menendangnya. Kedua pria gemuk langsung terjatuh bersama, dan berguling keluar toilet. Tarni sibuk memakai baju. Setelah berkelahi sekitar 1 menit, Sukro menang. Dia meludahi pihak lawan dan memaki, cari tahu aku Sukro orang seperti apa, di sini siapa yang tidak memberiku muka. Sialan, lain kali kalau aku melihatmu, aku akan mengulitimu. Setelah selesai berbicara, dia terburu-buru membawa Tarni meninggalkan tempat ini, dan kembali ke sisi Taufan. Berbicara tentang ini, Sukro gembrot mengatakannya dengan sangat sombong. Mendengar aksen bicara lawan bukan orang lokal, nanti kalau keluar melihat si gemuk sialan itu jangan biarkan dia pergi, aku belum melampiaskannya, ucap Sukro sambil minum. Semua orang berpikir itu bukan masalah besar, minum dan berkelahi di sini sudah sangat wajar, siapa yang tidak bisa kehilangan kesabaran. Jangan marah. Sini, minum bir. Hari ini ulang tahun Lele. Ayo minum, yang tidak mabuk tidak boleh pulang. Taufan memainkan peran mengendalikan acara ini. Pria dan wanita yang mendengar ucapannya segera mengangkat gelas tinggi-tinggi.
Hanya saja bir yang belum turun ke dalam perut. Dari meja depan, manajer bar datang bersama dengan beberapa orang, yang semuanya adalah security bar. Bocah sialan. Beraninya mengancamku setelah keluar akan memberiku pelajaran. Keparat hari ini kalau tidak memotong kedua tangannya, aku Piggy Zhu akan kembali ke Jinan, dan tidak akan datang ke kota Yunhai lagi, ucap pria gemuk yang dipukul babak belur oleh Sukro. Kamu yang memukul bos Su, ucap manajer bar memandang beberapa orang dengan wajah muram. Kalian lagi. Benar-benar kebetulan. Barusan memberi kalian muka tidak mencari masalah dengan kalian, dan sekarang kalian berani-beraninya mencari masalah denganku. Apakah kalian tahu siapa orang di balik bar Emperor? Apakah kalian tahu siapa bos Su? Sekelompok bajingan yang tidak tahu langit dan bumi, benar-benar mencari mati. Bawa semuanya pergi. 7 atau 8 security bar Emperor datang menangkap Taufan, Sukro dan lainnya pergi. Tarni, Baby dan Lele Feng juga ikut terlibat. Untuk sesaat bar tiba-tiba menjadi tenang. Semuanya, mohon maaf. Yang minum silahkan dilanjutkan. Yang bermain silahkan bermain. Ada sedikit kejadian yang membawa ketidaknyamanan bagi semuanya. Hari ini semuanya diskon 20%. Ucap manajer bar menenangkan emosi semua orang. Awalnya Desta duduk lebih jauh dari mereka, dan tidak dibawa pergi. Melihat Baby dibawa masuk ke kamar private, dia tidak tenang, dan mengejar dari belakang. Taufan dan temannya ketakutan setengah mati, terutama ketika mereka dibawa ke dalam kamar private, satu persatu mulai berpikir, dan tidak tahu siapa yang mereka singgung. Bukankah ingin mengulitiku? Hari ini aku ingin lihat, siapa yang menguliti siapa. Piggy terkikik, ekspresi wajahnya sangat galak dan jahat, seolah ingin menelan Sukro dan Tarni. Mendorong pintu kamar private. Ada seorang pria tua duduk di sofa kulit. Memakai jas hitam dan cerutu di mulutnya. Ada bekas luka di dahinya. Di sampingnya ada 4 wanita yang duduk di kedua sisi. Masing-masing dari mereka cantik dan centil dengan riasan tebal. 2 orang berjongkok di depannya, memijat betisnya dengan lembut. Piggy, orang ini yang memukulmu. Pria itu membuka matanya dan melirik mereka dari Desta. Iya benar Kaktian, sekumpulan orang ini bahkan mengatakan akan mengulitiku. Aku kesal, di tempat Kaktian, masih ada orang yang begitu sombong. Ucap Piggy tidak senang dan tersenyum dingin. Oke, aku akan meminta keadilan untukmu. Kaktian menganggukkan kepala, melambaikan tangannya dengan rokok, dan memberi isyarat kepada pengawal. 1 orang 1 tangan, lalu beri makan anjing. Mendengar ini, Tarni, Taufan dan Sukro ketakutan hingga ekspresi mereka berubah. Kedua kaki mereka melemas, seolah ingin berlutut di lantai mengaku bersalah. Hei, aku orang keluarga Zu. Ucap Baby Zu dengan suara gemetar. Orang keluarga Zu? Keluarga Zu apa? Piggy Zu, ini keluargamu. Pria parubaya yang memiliki bekas luka di wajah menatap pria gemuk di sebelahnya. Omong kosong, keluarga Zu tidak ada orang ini. Piggy menggelengkan kepala, dirinya juga bermarga Zu, hanya saja dia dari Jinan. Aku keluarga Zu di distrik Sanbaku, ucap Baby dengan suara sedikit melemah. Tidak pernah dengar. Jangan gunakan latar belakang keluarga tidak jelas untuk menekanku, tidak berguna. Cari tahu Raja Judi Gayus Jiang di Jalan Si, kamu akan tahu apakah orang ini bisa diganggu oleh keluarga Zumu. Ternyata pria parubaya itu Raja Judi Gayus Jiang, keturunan paling terkenal dari keluarga Jiang, yang berkuasa di daerah Sanbaku, bahkan Madok takut padanya dan bukan lawannya. Mendengar nama Gayus Jiang, Taufan si berandalan kecil yang belum melihat dunia ketakutan setengah mati, seperti baskom berisi air dingin yang mengalir dari kepala ke ekor, dia sangat ingin melarikan diri dari sini. Pintu ruang private ini tertutup rapat, beberapa pengawal kejam berdiri di sana, sekalipun berani juga tidak mungkin bisa keluar dari sini. Raja Judi, kamu Raja Judi Gayus Jiang. Ucap Sukro gemetar. Di distrik Sanbaku, siapa yang belum pernah mendengar nama Raja Judi Gayus Jiang? Dia adalah orang nomor 1 di dunia malam daerah Sanbaku. Latar belakangnya adalah keluarga Jiang. Kekuatannya tidak terbayangkan, seolah semua berandalan kecil ingin menyembahnya dan menjadi bawahannya, namun yang benar-benar bisa bergaul dengannya tidak banyak. Selain aku, apakah di daerah Sanbaku ada Gayus Jiang yang kedua? Ucap Gayus Jiang yang merasa sedikit lucu, sekarang kalian sudah tahu menyinggung siapa. Piggy adalah partnerku, kalian memukulnya, tentu saja aku harus memberinya sebuah pertanggungjawaban, 1 orang 1 tangan, tidak berlebihan, kan? Ucap Gayus Jiang menyentuh dagunya. Di hadapannya, Piggy tersenyum menatap Baby, Lele Feng dan Tarni mereka bertiga. Ketiganya masih anak sekolahan,
Meskipun Tarni tidak secantik Baby dan Lele Feng, tapi dia berpakaian seksi dan memakai stocking hitam yang membuat daya tariknya bertambah. Bang Jiang, ketiga perempuan ini jangan dipotong dulu, bagaimana kalau biarkan aku menikmati mereka? Hitung-hitung untuk menebus kehilangan tadi. Boleh, hari ini aku tuan rumahnya. Aku penuhi semua keinginanmu. Ketiga wanita ini terserah bagaimana kamu bermain dengan mereka asalkan tidak membunuh mereka. Sisanya aku bisa menanganinya, ucap Gaius Jiang menyetujuinya. Dan ketiga wanita ini berkeringat dingin, lebih baik mati daripada ditiduri babi ini. Kak Jiang ampun. Kita semua mahasiswa Universitas Yunhai. Kalau terjadi sesuatu pada kita, sekolah dan pihak kepolisian tidak akan tinggal diam, ucap Taufan dengan wajah sedih, berlutut di lantai. Di saat seperti ini siapa yang bisa mempedulikan harga diri? Bisa menyelamatkan satu nyawa dan satu tangan sudah sangat beruntung, bersitegang dengan preman seperti ini. Kehilangan beberapa nyawa juga tidak cukup. Mahasiswa Universitas Yunhai. Terus kenapa? Apakah kalian tahu 1 tahun yang lalu ada kasus hilangnya mahasiswa Universitas Yunhai? Aku yang melakukannya. Aku mengikatnya di dalam karung dan menenggelamkannya ke sungai dengan batu. Di wilayahku ini berani-beraninya menakutiku dengan pistol palsu. Akhirnya hidupnya hanya ada kematian. Gaius Jiang yang berkata begitu membuat Taufan dan lainnya tiba-tiba mengingat. 1 tahun yang lalu ada kasus kehilangan orang yang cukup gempar di kampus, lalu kasus ini menjadi kasus tidak berujung, sampai hari ini belum terpecahkan. Sebenarnya tidak terpecahkan, atau setelah terpecahkan tidak bisa menangkap orangnya, ini bukanlah sesuatu yang bisa ditebak orang biasa. Setelah tersadar, wajah Taufan, Sukro dan lainnya tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Ini adalah pembunuh sungguhan yang tidak mengedipkan mata, apa yang bisa mereka lawan? Sekalipun mengeluarkan latar belakang keluarga Baby, lawan juga bisa mengabaikannya. Bisa jadi pada akhirnya keluarga Baby yang ada datang meminta maaf karena takut diingat oleh Gaius Jiang, dan balas dendam di kemudian hari. Kak Jiang, biarkan aku menjadi sapi, kuda, dan anjing juga boleh. Aku mohon padamu, jangan potong tanganku. Aku tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Aku sama sekali tidak tahu bocah ini memukul orangmu, kalau tidak aku juga tidak akan mengampuninya, apalagi dirimu. Ucap Taufan putih pucat bersujud ke tanah, mengkhianati Sukro. Sukro berdiri di sana dengan gemetar, kedua matanya seolah menyusut menjadi sebuah titik. Namun, Gaius Jiang tersenyum tidak peduli. Apa yang kalian tunggu? Apakah keputusan yang aku buat masih bisa ditarik kembali? Piggy, ketiga wanita ini kamu bawa pergi, keempat pria lainnya potong tangan mereka, jangan bertele-tele, malam ini aku masih ada kegiatan lain, tidak tertarik membuang-buang waktu pada mereka. Tolong, jangan mendekat, tolong, jangan mendekat. Lele Feng menangis ketakutan, duduk di lantai tanpa daya. Baby tertegun di tempat tidak tahu harus berbuat apa, hanya Tarni yang cukup tenang, dibandingkan dengan memotong tangannya, tidur dengan pria gemuk ini sedikit lebih bisa diterima. Gaius Jiang, kamu juga manusia, tidak perlu dendam dengan beberapa mahasiswa. Di saat udara membeku, ketika bawahan Gaius Jiang menekan Taufan, Baby dan lainnya, suara Desta terdengar di samping telinga Gaius Jiang. Kelopak mata Gaius Jiang berkedut, cahaya berbahaya langsung menyadari tubuh Desta. Biarkan mereka pergi, anggap saja memberi muka, ucap Desta. Desta tidak menyangka pertama kali bertemu dengan Gaius Jiang akan di tempat seperti ini. Sejak awal dia sudah pernah mendengar nama ini. Saat itu dia belum berencana mendukung kebangkitan Madok dan menurunkan Gaius Jiang. Lalu Madok ragu dan goyah. Desta melepaskan Madok, tentu saja serangan terhadap Gaius Jiang tertunda, tidak disangka pertama kali bertemu dengannya di dalam bar Emperor, dan dalam keadaan seperti ini. Desta kamu gila. Baby membesarkan matanya. Persetan kamu kalau ingin mati jangan libatkan kami, apakah Kak Jiang orang yang bisa kamu panggil manusia? Sialan kamu berkaca sana lihat apa yang telah kamu lakukan. Taufan mengambil kesempatan menjilat Gaius Jiang. Kak Jiang, izinkan aku memberi pelajaran pada binatang yang tidak tahu diri ini. Ucap Taufan langsung mengangkat tinjunya ke arah Desta, seolah ingin membunuhnya dalam satu pukulan. Kamu benar-benar menjijikan. Desta melangkah ke samping menghindari tinju Taufan. Lalu memberi satu tendangan di lutut dan di perutnya membuat Taufan dalam sekejap terbang keluar. Seolah organ-organ dalam perutnya rusak, darah segar mengalir keluar dari mulutnya, dan dia tersungkur di lantai tidak tahu hidup atau mati. Piak-piak-piak, Gaius Jiang bertepuk tangan. Menarik-menarik. Awalnya aku hanya ingin memotong tangan mereka. Sekarang aku merubah pikiran.
Aku ingin mematahkan kaki dan tangan kalian.